Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciepo Alken Abubakar dengan nomor induk mahasiswa 621142062. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang makalah saya yang berjudul Metafisika dan Ilmu dalam Olahraga, mata kuliah filsafat olahraga rombel 3B, hari Kamis jam 9. Oke, langsung saja. Jenis-jenis filsafat. Jenis filsafat dibagi menjadi 5, antara lain metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Kita masuk yang pertama, yaitu metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan fisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Dengan kata lain, metafisika adalah persoalan tentang sifat realitas dan sifat keberadaan metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berupaya untuk menentukan sifat realitas dan untuk membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata atau yang dibayangkan. Pertanyaan dan pendidikan metafisika sangat spekulatif. Sifat keberadaan manusia atau sifat pikiran dan jus adalah masalah metafisika yang telah membingungkan para filsuf, ilmuwan, dan arkeolog selama ribuan tahun. Persoalan mengenai metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu persoalan ontologi, kosmologi, dan antropologi. Oke, permasalahan tentang ontologi. Ontologi adalah cabang metafisika yang mempelajari sifat keberadaan relatif terhadap manusia. Persoalan ontologi diantaranya adalah apakah pikiran memberikan representasi realitas yang akurat daripada yang diungkapkan oleh indera. Selanjutnya, persoalan tentang kosmologis berkaitan dengan asal mula, perkentangan, dan struktur alam. Persoalan kosmologis diantaranya adalah apa hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya yaitu persoalan tentang antropologi berkaitan dengan permisalan antropologi, diantaranya adalah bagaimana terjadi hubungan badan dan jiwa. Oke, dengan memahami ontologi memiliki dampak yang sangat besar pada pendidikan jasmani dan olahraga. Jika dunia pendidikan jasmani dan olahraga adalah nyata atau setidaknya lebih nyata daripada konsep visioner dari dunia yang ideal, maka sangat dihargai. Jika sangat dihargai, maka kegiatan seperti olahraga, bermain, dan permainan akan sangat dihargai. Kebalikannya juga, jika pikiran dan jiwa lebih dihargai atau nyata daripada tubuh fisik, maka olahraga, bermain, dan permainan akan kurang dihargai. Jika kita dapat memahami posisi metafisika dan ontologi dari satu budaya, maka kita dapat memperoleh perspektif tentang pandangan budaya tertentu dan tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Jika mempelajari budaya yang secara signifikan mempengaruhi peradaban Indonesia dan membantu menentukan posisi metafisika dan ontologi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula pengetahuan. Dalam bahasa yang lain, dapat didefinisikan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti sifat pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu. Setiap metafisika ada epistemologi yang sesuai. Sebagai contoh, jika pikiran lebih nyata dan lebih cerdas daripada tubuh, maka kita akan belajar melalui aktivitas intelektual. Di sisi lain, jika tubuh dan indera dianggap sebagai cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan, maka posisi metafisika kita akan mencerminkan epistemologis ini. Akhirnya, apa yang dianggap nyata dinilai oleh suatu budaya dan posisi metafisika dan epistemologis di dalamnya. Epistemologi tidak muncul pertama kali, begitu juga tidak metafisika atau aksiologi. Sebaliknya, mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya kita membahas tentang logika. Logika sebagai cabang segala berkaitan dengan kegiatan berpikir adalah kata, nalar, teori, dan uraian. Logika dapat didefinisikan sebagai ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir secara lurus. Dengan demikian, yang menjadi objek material logika adalah pemikiran, sedangkan objek formalnya adalah kelurusan berpikir. Pertanyaan logika adalah apa yang dimaksud dengan pengertian, apa yang dimaksud dengan penyimpulan, apa yang dimaksud dengan silogisme. Oke, selanjutnya kita membahas tentang etika. Etika sebagai cabang filsafat juga disebut sebagai moral secara etimologi. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu rat, yang artinya watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin bentuk tunggal, bentuk jamak muf, yang artinya kebiasaan. Istilah etika atau moral dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kebetulan objek. Material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, perbuatan yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan, atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut.
Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak bebas tidak dapat dikenai penilaian bermoral atau tidak bermoral. Oke, selanjutnya, sifat mengetahui tidak terbatas pada perdebatan pikiran tubuh. Berapa banyak cara mengetahui yang kita miliki? Sebagian besar dari kita dapat mengidentifikasi subjek tubuh manusia melalui sains, teknologi, sejarah filsafat, dan cara lain untuk mengetahuinya, yaitu keadilan dan persamaan. Keadilan dan persamaan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Kebanyakan kasus dalam proses pembelajaran peserta didik yang kurang berkompeten diabaikan dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu melanggar keadilan dan persamaan. Guru gagal memberikan keadilan dan persamaan kepada peserta didik dikarenakan beberapa alasan seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, dan faktor lainnya. Selanjutnya, hormat terhadap diri sendiri. Pelatih atau guru harus membimbing atlet atau peserta didik agar mampu menumbuhkan sikap untuk menghormati diri sendiri. Jika atlet lain telah berlatih keras namun tetap gagal menjadi juara perlombaan, apakah ada yang punya hak untuk menyalahkan atlet tersebut? Jika peserta didik telah belajar sebaik mungkin namun tetap gagal dalam proses pembelajaran, apakah pendidik mempunyai hak untuk menyalahkan peserta didik? Dalam kasus seperti ini, hendaknya pelatih atau guru pendidikan jasmani olahraga membantu atlet atau peserta data tersebut untuk menghormati dirinya sendiri karena telah berusaha keras dan memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, hormat dan pertimbangan terhadap yang lain. Peserta didik atau atlet harus menghormati orang lain. Hal ini juga berlaku untuk para pendidikan jasmani dan olahraga atau pelatih. Seorang atlet yang memperlakukan lawannya dengan hormat akan mendapatkan balasan yang sama, dan berkompetisi akan lebih menyenangkan bagi semua orang yang terlihat. Guna pendidikan jasmani dan olahraga, pelatih harus menjadi yang baik. Bagaimana cara menghormati orang lain agar pendidikan jasmani dan olahraga atas pelatih harus selalu mempertegas hak dan perasaan peserta didik atau atlet tidak boleh menjadi ejekan atas pelecehan dari guru atau pelatih karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Suasana saling menghormati akan hilang jika guru atau pelatih menempatkan diri sebagai orang yang paling tahu atau sering menyalahkan orang lain. Selanjutnya, yaitu rasa terhadap perspektif atau nilai relatif. Beberapa pertanyaan yang terkait pendidikan jasmani dan olahraga perlu dipertimbangkan. Pertanyaan pertama yang paling penting adalah seberapa penting pendidikan jasmani dan olahraga dalam kehidupan ini? Di mana letak pendidikan jasmani dan olahraga dalam dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari? Sebagai guru atau pelatih harus mampu memaparkan pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif yang benar dan tepat. Selanjutnya, estetika secara etimologi. Estetika berasal dari kata Yunani, artinya hal-hal yang dapat diserap oleh indera. Jika etika sebagai teori tentang baik dan buruk, maka estetika digambarkan sebagai kajian filsafat tentang keindahan dan kejelekan. Etika dan estetika berhubungan erat dengan nilai-nilai. Etika berhubungan dengan moral, sedangkan estetika berhubungan bukan dengan moral. Pertanyaan tentang estetika diantaranya adalah apakah keindahan dan keindahan bersifat objektif atau subjektif? Apa yang merupakan akan keindahan? Apa peran keindahan dalam kehidupan? Bagaimana kebohongan keindahan dengan kebenaran? Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.